Lando, desa Mekar yang masih berusia seumur jagung, adalah desa dataran tinggi dengan minus pengairan. Namun siapa sangka desa ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dari berbagai sektor, terutama di bidang pertanian. Semangat gotong royong dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi kunci kesuksesan Lando. Lando dengan kesederhanaan yang ditawarkan telah mengantarkan masyarakatnya untuk mandiri dan bertahan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Merupakan pemekaran dari desa Jenggi, Lando yang terletak di wilayah utara Kecamatan Terara ini memiliki penduduk sebanyak 7.150 jiwa dengan luas wilayah 401 hektar lebih. Lando berada di ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Desa ini terdiri dari 7 kekadusan, diantaranya Dusun Lando, Dusun Sangkawati, Dusun Lando Lau, Dusun Lando Daya, Dusun Bile, Dusun Kertasari, dan Dusun Lendang Belu. Pusat pemerintahan Desa Lando terletak di Dasantereng, Dusun Lando Lau. Adapun batasan wilayah desa ini yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Jenggi Utara, sebelah selatan Desa Jenggi Induk, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Rarang, Desa Kilang, dan Desa Lendang Belu. Sumber mata pencaharian utama masyarakat Lando yakni pertanian dan perkebunan. Meski mengandalkan pengairan dengan sistem tada hujan, namun desa ini tergolong desa yang sukses di kedua sektor tersebut. Hal ini ditandai dari hasil produksi baik tanaman padi maupun palawija yang luar biasa. Bayangkan saja, untuk tanaman padi dalam 1 hektar produksinya bisa mencapai 6-7 ton. Sementara untuk jenis palawija seperti kedelai dapat mencapai 1,5 ton per hektar. Lumayan bagus dengan produksi 6-7 ton untuk daerah setengah teknis irigasinya ini kami anggap sudah cukup bagus ya produksinya. Terhadap pengairan irigasi setengah teknis, jumlah produksi di bidang pertanian maupun perkebunan terbilang sangat bagus. Penerapan teknologi pertanian dan pengaturan air secara maksimal menjadi salah satu faktor kesuksesan wilayah ini dalam mengolah lahan pertanian dan perkebunan mereka. Selain di bidang pertanian, Lando juga memiliki potensi lain, yakni sebagai sentra produksi kerajinan, terutama di bidang anyaman bambu. Berbagai hasil produk anyaman seperti bakul, wadah nasi, keranjang, dan lainnya berasal dari desa ini. Jumlah produksi yang dihasilkan juga cukup fantastis, seperti dituturkan Ketua Kelompok Anyaman Pade Angen Haji Jamiluddin Azhar. Dalam seminggu, ia dapat memproduksi 1.000 keranjang. Usaha yang dirintis selama 15 tahun ini memiliki 40 anggota, di mana sebagian besarnya adalah para ibu rumah tangga. Jamiluddin mengaku usaha kerajinan ini selain menambah penghasilan para ibu rumah tangga, juga dapat mengeliminir angka pengangguran, terutama di tingkat para remaja.
Jadi to aget yang sak niki harap pegawai niki jadi bajang-bajang sak mulai lalu berkedek bian-bian dek si durung ya bang ketunggulan ni kita. Jadi ya to aget yang jadi syarat dum pegawaian sama harap model ni kita. Berapa jumlah pengangguran di Lando yang sekarang, yang dulu sama yang sekarang berhasil digeser? Alhamdulillah yang tahun 2011 bisa dikatakan 2 kali lipat, dalam arti 50-50, 50-50 lah perbandingannya. Namun alhamdulillah pada saat ini tiap tahunnya berkurang, sekalipun masih ada yang seperti yang Ibu katakan ke luar negeri, namun setiap tahunnya alhamdulillah semakin berkurang juga, dan sekarang sudah mungkin bisa dikatakan sekitar 15% atau malah kurang dari itu. Insya Allah kedepannya kita akan benahi lagi masyarakat untuk pengangguran. Hujan batu di negeri sendiri jauh lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Rupanya falsafah itulah yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Lando. Kendati angka kemiskinan di desa ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 51,20%, namun geliat masyarakat untuk mencari penghasilan dengan mengadu nasib ke luar negeri justru sangat rendah. Meski bukanlah daerah subur, masyarakat Lando lebih memilih menggeluti potensi yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya luwe ke tenaga kerja aja nih kita. Cuma tang bentuk kelompok jadi sekitar 40-an per kakak nih kita tang buat sikit-sikit 40-an nih berarti sikit kakak nih kadang-kadang 45 tenaga nih tang. Jemper kudi tergantung kelancaran pengaduan nih kis. Lamun lancar geti nih baluk puluh per kudi. Lamun kekurangan marak makin 75 sekudi tang. Tidak hanya memiliki kerajinan anyaman, namun di desa ini juga terdapat sentra produksi batu bata. Pengerjaan batu bata biasanya dilakukan di sela-sela aktivitas menggarap lahan pertanian, entah oleh para pemilik lahan ataupun buruh tani. Sangat berpotensi di sini di desa kami adalah bataku juga, batu bata yang bisa anak-anak kecil bisa mendapatkan uang. Dari semenjak itu masyarakat kami bisa muncul dan bisa agak bisa berkurang dengan kemiskinan. Bagi kepala desa Lando, mengubah potret Lando seperti saat ini tidak dilakukan dengan mudah semudah membalik telapak tangan. Butuh komitmen dan usaha yang kuat untuk membuat masyarakat bangkit dari keterpurukan. Apalagi dengan posisi Lando sebagai daerah perbatasan, membuat desa ini sempat dicap sebagai wilayah yang cukup rawan keamanannya. Di masa lalu, angka kriminalitas di Lando, baik pencurian, perampokan, maupun perkelahian terbilang cukup tinggi. Namun, berkat kesigapan aparat pemerintah desa dan aparat keamanan bersama masyarakat, Lando yang mengawali pembenahan di tingkat pengamanan lingkungan, kemudian melakukan kegiatan siskamling. Alhasil, selain tidak ada lagi pencurian, sektor lain pun mulai bergerak dan berkembang. Di sektor peternakan misalnya, jika sebelumnya populasi sapi di Lando hanya sebesar 662 ekor, sekarang meningkat drastis menjadi 3.000 ekor. Kalau aman masyarakat desa itu sendiri, Bu, otomatis perekonomian masyarakat itu akan dengan sendirinya akan menonjol. Akan tetapi kalau masyarakat desa itu sendiri tidak aman, mau bekerja keluar tidak bisa, sehingga masyarakat itu akan melempem. Makanya di sini kami tonjolkan termasuk juga keamanan di sini, Bu. Karena dari aman masyarakat kami menjadi maju.
dan bisa memiliki segala-galanya. Karena selama 2011 sampai 2015 sekarang ini tidak pernah masyarakat kami teriak maling, Bu. Sehingga dari situlah masyarakat kami bisa apa namanya, memenahi perekonomiannya. Berbicara tentang pendidikan masyarakat desa ini, perkembangan pendidikan di Lando juga terbilang cukup pesat. Hal itu tak hanya ditandai dengan banyaknya sekolah yang berdiri, baik dari tingkat taman bermain anak-anak hingga sekolah menengah atas. Namun, tak sedikit generasi di Lando yang telah menamatkan pendidikannya hingga sarjana. Alhamdulillah, dulunya kan cuma SD saja, Bu. Di sini tingkat SD. Tapi sekarang sudah mulai tingkat sanawiyah, tingkat SMP, bahkan juga ada yang tingkat aliyah di sini. Bahkan di sini kami sudah memiliki 8 orang yang sudah S2 di sini. Kalau S1 sekitar 81 orang. S1